Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala Rasulillah, amma ba'd. Apa kabar teman-teman siswa SMP Lab School FIK UMJ, khususnya Ananda kelas 5, kelas 9. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Nah, teman-teman, sebelum kita belajar lebih jauh tentang kemuhammadiyahan, kita awali pembelajaran hari ini dengan berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dan pembelajaran hari ini kita mudah pahami dan mudah kita cerna. Nah, teman-teman, lanjut saja ke slide selanjutnya, yakni tujuan. Tujuan kita yang pertama adalah mendeskripsikan pemikiran peran Ki Bagus yang telah kita pelajari. Yang kedua, mendeskripsikan peran Sultan Mansur dalam memimpin Muhammadiyah, sudah kita pelajari. Dan yang ketiga, mendeskripsikan peran Kiai Haji Ahmad Badawi dalam menumpas PKI. Apa itu PKI? Nah, teman-teman simak terus pembelajaran hari ini agar kalian bisa mengetahui pembelajaran ini dari awal sampai akhir. Nanti di awal pertanyaan, di awal pembahasan ada pertanyaan dan teman-teman boleh menjawab di channel YouTube atau di kolom komentar di bawah ini. Nah, kata mutiaranya, nah bisa kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hasanul khuluq min nafsuhu fi rahidin wan nasu minhu fi salamah. Jadi orang-orang yang berakhlak mulia adalah jiwanya tenang dan tidak pernah mengganggu orang lain. Nah, itulah tadi tentang kata mutiaranya. Jadi kalau orang-orang yang berakhlak mulia tentu dia mempunyai sifat yang baik dan tidak ingin mengganggu orang lain. Gambar tokoh Muhammadiyah. Yang pertama siapa? Nah, ayo siapa? Jawab. Yang kedua siapa? Semuanya telah kita pelajari. Ini. Nah, teman-teman, yang pertama siapa? Yang kedua siapa? Yang ketiga siapa? Nah, dan selanjutnya. Yang pertama adalah, ayo, yang pertama Ki Bagus Hadi Kusumo. Yang kedua, inilah yang gambar tersebut atau tokoh tersebut yang kita akan pelajari. Siapa teman-teman? Kelas 9? Kiai Haji Ahmad? Iya, Kiai Haji Ahmad Badawi. Dan yang sebelahnya Kiai Haji Ahmad Badawi siapa namanya? Yo. Siapa namanya? Yang sebelah Kiai Haji Ahmad Badawi telah kita pelajari juga. Siapa namanya? HR Sultan Mansur. Nah, ya. Baik teman-teman, cukup. Kita lanjut ke biografi Kiai Haji Ahmad Badawi. Nah, itu gambarnya sebelah. Oke. Ahmad Badawi dilahirkan di Kauman, Yogyakarta pada tanggal 5 Februari tahun 1902. Ayahnya bernama Kiai Haji Muhammad Fakih. Nah, Kiai Haji Muhammad Fakih, sedangkan ibunya bernama Haja Siti Habibah. Haji Siti Habibah ini adik kandung Kiai Haji Ahmad Dahlan loh. Kiai Haji Ahmad Badawi wafat pada hari Jumat 25 April 1969 di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta. Nah, lanjut teman-teman. Pada saat kecil, Ahmad Badawi belajar mengaji pada ayahnya sendiri. Pada tahun 1908 dan sampai 1913, beliau menjadi santri pondok pesantren Karanganyar. Kemudian beliau belajar kepada Kiai Haji Dimyati di pondok pesantren Termas, Pacitan. Dan dilanjutkan pondok pesantren di Besuk, Wangkal, Pasuruan. Setelah itu, beliau kemudian belajar di pesantren Kauman dan pesantren Pandean di Semarang. Dan pendidikan formalnya didapat di Madrasah Muhammadiyah yang didirikan Kiai Haji Ahmad Dahlan di Kauman, Yogyakarta. Kemudian berubah menjadi
Standard School Muhammadiyah, dan akhirnya menjadi SD Muhammadiyah. Paham sampai di sini? Inilah biografi Kiai Haji Ahmad Badawi. Ternyata dia sekolah formalnya hanya di SD Muhammadiyah, tapi luar biasa. Dia itu sudah melalang buana atau menempuh pendidikan pondok pesantren ke pondok pesantren. Akhirnya ilmunya tidak diragukan lagi. Nah ya. Dan semenjak berkiprah di Muhammadiyah, nah teman-teman, Kiai Haji Ahmad Dahlan ini mengembangkan potensi dirinya untuk berdakwah. Kita lanjut slide selanjutnya. Prestasi yang diraih di Muhammadiyah. Nah, berkiprah di Muhammadiyah, beliau mengembangkan potensi dirinya untuk berdakwah sebagai guru sekolah madrasah. Beliau juga gigih dalam kegiatan dakwah lewat pengajian dan pembekalan kemuhammadiyahan. Nah, pada tahun 1933, Muktamar Muhammadiyah ke-35 di Jakarta. Nah, beliau terpilih menjadi ketua pusat PP atau pimpinan pusat Muhammadiyah periode 1962 sampai 1965. 62 sampai 65. Ya. Selanjutnya, Kiai Haji Ahmad Badawi terpilih kembali pada muktamar yang ke-36 di Bandung. Nah, terpilih lagi menjadi ketua pimpinan pusat Muhammadiyah untuk periode 1965 sampai 1968. Nah, hebat ya kiprah prestasinya di Muhammadiyah, 2 periode menjadi pimpinan pusat. Pertama dia muktamar ke-35 dan muktamar 36. Nah, saking hebatnya karena dia punya pengalaman yang hebat ya. Sebagai prestasi tersebut telah mengantarkan beliau menjadi ketua majelis tabligh atau ketua pimpinan pusat Muhammadiyah pada tahun 1933. Setelah itu pada muktamar dia yang 35 dan 36 menjadi terpilih menjadi ketua pimpinan pusat Muhammadiyah. Nah, yang kita akan pelajari adalah prestasi politiknya. Karena Kiai Haji Ahmad Badawi ini sangat luar biasa dalam pergerakan politiknya. Nah, citra politik Muhammadiyah kita bisa lihat pada masa kepemimpinan Kiai Haji Ahmad Badawi sedang tersudut banyak anggota Muhammadiyah yang menjadi anggota pengurus Partai Masyumi, ya. Sebuah partai yang menjadi target untuk dihancurkan oleh rezim Orde Lama. Karena apa? Karena bisikan Partai Komunis Indonesia yang disikat dengan PKI. Perlu kalian tahu teman-teman bahwa saat itu PKI suka mengadu domba golongan lain dengan pribadi presiden. Selain itu, PKI melemahkan peran partai-partai lain, misalnya Partai Masyumi, demi ambisi politik yang ingin dicapai orang-orang komunis. Dalam situasi seperti ini, kepemimpinan Kiai Haji Ahmad Badawi mulai melangkah dan membina kembali Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah, ya, sebagai gerakan dakwah dan tajdid. Langkah ini diambil karena sudah menjadi kebulatan tekad Muhammadiyah. Nah, pidato Presiden Soekarno pada penutupan muktamar ke-35 di Jakarta menyatakan makin lama makin cinta dengan Muhammadiyah. Pernyataan ini tentu saja menjadi tamparan bagi siapapun dan tidak suka kepada Muhammadiyah. Keputusan muktamar 35 tentang kepribadian Muhammadiyah harus menjadi pegangan dan landasan perjuangan Muhammadiyah. Pimpinan pusat Muhammadiyah juga perlu melakukan pendekatan kepada pemerintah, terutama presiden, untuk memperbaiki citra organisasi. Nah, ya teman-teman. Nah, inilah yang sangat luar biasa dilakukan oleh Kiai Haji Ahmad Badawi. Selanjutnya, keberhasilan Kiai Haji Ahmad Badawi dalam menumpas PKI. Dalam 2 periode kepemimpinannya, Kiai Haji Ahmad Badawi sering berada di Jakarta karena situasi menghendaki demikian hal itu. Dilakukan untuk keselamatan Muhammadiyah dalam beliau mesti tetap berpegang teguh pada keputusan persyarikat, apalagi untuk memudahkan sewaktu-waktu bertemu dengan presiden. Nah, pada masa ini
kepemimpinan di Muhammadiyah, organisasi pertama yang mengadakan konferensi kilat tanggal 9 sampai 11 November 1965 untuk menuntut pembubaran PKI. Harus dibubarkan karena sangat merusak. Nah, ya, pada dini hari lepas tengah malam tanggal 1 Oktober 1965, ketika Ki Haji Ahmad Badawi dalam perjalanan pulang ke Yogyakarta, terjadi peristiwa Cop Gestapu atau PKI di Koman Yogyakarta. Beliau dan Haji Jarnawi Hadikusumo, mewakili pimpinan pusat Muhammadiyah, kemudian menemui Maijen Soeharto pada tengah malam tanggal 27 Oktober 1965 di gedung Kostrad Muhammadiyah, berkomitmen untuk membantu negara menumpas sisa Gestapu atau disingkat dengan pemberontakan PKI. Nah, jadi Muhammadiyah sangat besar ya dalam kinerjanya untuk memberantas PKI. Kemudian Angkatan Muda Muhammadiyah membentuk Kokam pada masa kepemimpinan Ki Haji Ahmad Badawi, ya, membentuk Kokam. Ki Ahmad Badawi juga tetap dapat menjaga dan kokoh mempertahankan Muhammadiyah agar tidak menjadi partai politik atau parpol. Paham sampai di sini? Inilah keberhasilan Ki Haji Ahmad Badawi dalam menumpas PKI. Ya. Dan kedua, organisasi Muhammadiyah yang dipertahankan oleh Ki Haji Ahmad Badawi agar tidak menjadi partai politik, agar dia sebagai partai yang independen, ya. Independen dan tidak terikat dengan partai politik. Dia berkiprah di dunia persyarikatan atau organisasi Muhammadiyah yang notabene-nya organisasi ini untuk umat, mencerdaskan masyarakat Indonesia, tidak andil dalam ikutan politik, partai politik. Nah, ya. Dia bergerak di amal usaha pendidikan, perguruan tinggi, sosial, kemasyarakatan. Inilah keberhasilan Muhammadiyah, persyarikatan Muhammadiyah. Selanjutnya teman-teman, Ki Haji Ahmad Badawi memiliki etos kerja, ya. Etos kerja dan sikap ikhlas yang tinggi. Beliau mengingatkan kunjungan ke daerah dengan biaya yang tinggi. Tapi beliau menggunakan transportasi umum, ekonomi. Sering pula naik gerbang lokomotif atau kereta api. Terkadang beliau juga naik bus atau truk. Nah, sikap qanaah Ki Ahmad Badawi ini harus kita contoh sebagai pemimpin. Ia tidak menggunakan jabatannya sebagai langkah memudahkan segala urusannya, tapi tidak. Tekadnya yang tinggi ini akhirnya ia menggerakkan kembali Muhammadiyah dan membesarkan hati warga dalam bermuhammadiyah. Sifat yang harus kita contoh adalah sikap qanaah yang ada dalam pimpinan Ki Haji Ahmad Badawi, yang tidak menjadikan sebagai jabatannya sebagai jalan untuk menuju kesuksesan pribadinya, tapi bagaimana dia menjadi pejabat pimpinan pusat Muhammadiyah, menjadikan Muhammadiyah ini benar-benar untuk umat, agar Muhammadiyah bisa kita dapatkan sampai sekarang ini sebagai organisasi yang bergerak di kehidupan sosial masyarakat. Nah, teman-teman, mungkin teman-teman kurang bisa memahami, bisa teman-teman mempelajari kembali buku halaman 9 sampai halaman 12 tentang Ki Haji Ahmad Badawi. Penutup dari Kak Rizal, demikian belajar tentang penilaian salah satu pimpinan Muhammadiyah. Semoga bisa dipahami dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Billahi fissabil haq wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.